potensi itu masih tetap ada ya, ada beberapa sebab. Yang pertama memang, dikaitkan dengan, kebijakan, suku bunga kita ya, yang memang, relatif walaupun sudah front loading, tetapi rupanya kurang agresif dibandingkan dengan negara-negara lain, begitu. Dan ini yang mengakibatkan kalau kita lihat meskipun kita tadi katakanlah, surplus ya neraca perdagangan sekitar 5,2, 5,7 begitu miliar US dollar ya di bulan November ini, tetapi memang tidak disimpan di kita. Nah, negara-negara tetangga kita misalnya Singapura, itu menaikkan tingkat, suku bunga yang relatif tinggi. Dulu mereka di awal tahun hanya sekitar 0,2 ya suku bunganya, di September 2,7 begitu. Jadi sangat progresif begitu. Jadi, mereka katakanlah para eksportir tidak mampir ke kita, tapi ke negara tetangga sebelah yang, katakanlah menawarkan rate jauh lebih tinggi dibandingkan kita begitu. Nah ini yang menyebabkan tadinya memang betul akhirnya tidak masuk ke kita. Nah itu yang saya Oke, kira salah satu penyebabnya. Jadi ada perang suku bunga yang, terjadi sejak pengetatan likuiditas begitu, itu salah satunya begitu. oke. Yang kedua adalah, kalau saya bisa lihat memang, eee, tentu saja kita ada tren peningkatan impor nih. Nah, peningkatan impor kan memang harus dibayar dengan US dollar ya, dan itu membuat, nilai tukar rupiah kita akan, semakin, melemah. Kalau kita lihat tren pertumbuhannya, di bulan ini, di bulan November kemarin, pertumbuhan impor 17%, sementara ekspor 12%. Artinya bahwa ya, rupiah akan semakin tertekan dengan situasi kalau impor semakin menguat, begitu. Oke, Nah, saya baik. Pak kira yang Tauhid, ketiga ya ya, silakan silakan. ya mengamati juga terkait neraca dagang kita yang mana juga surplus selama 30 bulan berturut-turut. Anda mengamatinya apakah ada sisi kebijakan DHE yang terlalu longgar? Iya, saya kira betul ya, karena tadi ya, pertama ya, DHI kan, eee bisa paling lama 90 hari dulu pernah ditetapkan, tapi sekarang memang pengawasannya menjadi, sulit ya. Karena kan harus masuk ke bank devisa di kita, paling nggak beberapa hari ataupun katakanlah seminggu sampai 1 bulan itu sangat kuat posisinya, begitu. Karena kan kita gunakan untuk membayar impor, begitu ya. Ketika kita memang importasinya trennya meningkat, maka kebijakan DHE sangat, dibutuhkan begitu. Di awal tahun kita membayar, kebutuhan impor itu kapasitas kita, devisa kita mampu membayar impor sekitar 6,5 sampai 7 bulan impor, sekarang di posisi November sekitar 5,6. Nah ini saya kira memang, kebijakan DHE sangat, membantu sekali untuk, memperkuat, devisa kita termasuk tadi, memperkuat, nilai tukar rupiah kita begitu, Mas. Oke, baik. Ini juga mungkin bisa saja menjadi posisi yang cukup dilematis bagi para eksporter ataupun para pelaku usaha di mana kebijakan DHI akan diperketat namun suku bunganya kurang kompetitif. Anda mengamatinya solusinya akan seperti apa sih Pak Tauhid? Iya, saya kira betul. Yang pertama memang ada 2 hal. Pertama, suku bunga karena negara-negara lain menawarkan suku bunga yang lebih atraktif ya. Ini akan terjadi perang suku bunga begitu. Itu yang saya kira pertama. Yang kedua adalah volatilitas sendiri begitu ya. Jadi kalau negara lain kalau misalnya kita dibandingkan negara lain lebih stabil ya, kita depresiasi 10%, 9%, sementara 2 negara tetangga kita itu lebih rendah dari kita, maka tentu akan melihat, katakanlah negara tetangga yang menawarkan tingkat suku bunga lebih baik, kedua volatilitasnya lebih rendah begitu. Nah saya kira memang dilema begitu. Jadi, menurut saya yang pertama adalah, ada jalan tengah begitu. Yang pertama ya tentu saja bank sentral harus lebih atraktif ketika respon katakanlah, nilai tukar rupiah, terlalu volatile, maka memang harus, strategi front loading harus bisa lebih cepat begitu ya dengan menaikkan suku bunga secara bertahap begitu, sehingga, katakanlah nilai tukar rupiah tidak terlalu terdepresiasi dan memang terjadi perang suku bunga antar negara ini yang, saya kira kita harusnya juga bisa lebih kompetitif begitu. Meskipun mungkin efeknya ke kredit, ke kredit kita agak sedikit hambatan, tetapi kalau kita lihat sampai November, laju kredit kita sudah di atas 10%. Dan saya kira memang ternyata demand daripada kredit kita masih relatif stabil. Saya kira tidak ada masalah soal itu begitu. Nah ini yang saya kira mungkin, perlu kita lakukan. Namun memang yang saya kira belum, diperhitungkan, pada saat yang sama di tahun ini kita harus membayar
pokok dan bunga utang ya pemerintah dan swasta. Kalau pemerintah saja itu kurang lebih hampir 300 triliun dirupiahkan dan itu dalam bentuk mata sebagian besar ya juga dalam bentuk mata uang asing. Sementara yang swasta juga nilainya mungkin tidak jauh beda. Nah ini yang seringkali membuat devisa kita berkurang gitu. Nah memang aneh kalau kita lihat harusnya kalau kita terjadi ekspor surplus rata-rata 5 sampai 6 miliar US dollar, tapi apa namanya, devisa kita semakin melorot. Nah, ini yang memang betul bagaimana mempertahankan katakanlah devisa itu tidak parkir di luar negeri begitu. Oke, baik. Pak Tauhid, mengamati juga titah dari Presiden Jokowi kepada Bank Indonesia dan juga pemerintah begitu ya, mengamati ini terkait fokusnya terhadap kebijakan DHE, nantinya BI sebetulnya Anda memproyeksikannya akan mengambil kebijakan seperti apa? Ya, saya kira biasanya memang kalau kita lihat berdasarkan regulasi yang BI berikan, biasanya mereka memberikan satu insentif-insentif ya, apakah memang ada insentif yang diberikan oleh Bank Indonesia dan tapi di satu sisi juga ada sanksi administratif. Nah, biasanya seperti itu. Nah, apakah misalnya bentuknya insentif yang diberikan oleh Bank Indonesia misalnya terkait dengan kemudahan, terkait dengan transfer dan sebagainya, itu saya kira akan dimudahkan oleh Bank Indonesia sepanjang memang, katakanlah, bisa mempercepat proses, masuknya dana itu ke bank devisa yang ada di negara kita, begitu. Nah, memang yang sulit adalah sanksi administratif ini yang saya kira, belum ada, implementasi yang cukup tebas seperti apa sanksi administratif yang katakanlah diberikan.